Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatmainnul qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa tadinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Bulan Rajab adalah sebagian dari bulan-bulan mulia yang dikatakan di dalam Al-Quran termasuk arba'atun hurum, salah satu 4 bulan yang mulia. Maka khusus di dalam bulan-bulan mulia ini Allah berpesan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri sendiri di dalam 4 bulan tersebut. Dikatakan bahwa makna dari mendolimi diri sendiri artinya adalah dengan melakukan maksiat. Sebab maksiat yang dilakukan di bulan-bulan mulia, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab ini, dosanya lebih banyak. Jadi berusahalah untuk meninggalkan kemaksiatan khususnya pada bulan-bulan mulia, terutama yang kita tekankan di sini adalah bulan Rajab. Walaupun menurut Al-Imam Ibnu Abbas, rujukan dari fihinna itu merujuk kepada 12 bulan. Tapi kebanyakan para ulama mentafsiri bahwa fihinna itu adalah di 4 bulan yang mulia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala karena memuliakan bulan ini, bulan Rajab, memang Allah ini beberapa waktu atau beberapa tempat itu dimuliakan melebihi yang lain. Begitu juga ada sama-sama hamba Allah, tetapi juga ada sebagian yang dilebihkan daripada yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Begitu juga bulan Rajab ini. Maka karena Allah mengagungkan bulan Rajab ini, kita juga berusaha untuk mengagungkannya. Kalau Allah mengagungkan berarti kita juga ikut mengagungkan bulan Rajab ini. Jadi termasuk sya'airallah atau syiar-syiar Allah. Bagaimana agama ini juga punya syiar-syiar, punya tanda-tanda keagungan. Di antaranya adalah dengan bulan-bulan mulia. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau ada orang memuliakan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda dari takwanya hati. Maka kita juga harus ada perubahan ketika masuk pada bulan Rajab ini, juga harus ada perubahan di dalam perilaku kita, di dalam ucapan kita, sebagaimana Allah mengagungkan bulan Rajab ini. Di antara apa yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini, yang pertama, Rasulullah ketika masuk bulan Rajab ini beliau sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadhana. Ya Allah, berikanlah kami barokah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan berikanlah kami umur panjang bisa menjumpai bulan Ramadan. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan. Jadi kita berusaha tiap hari bertambah lebih baik, lebih baik. Di samping kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba, dan seterusnya, kita juga harus berusaha untuk menjadikan perilaku kita, ucapan kita semakin hari semakin baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu masih berapa tahun lagi, berapa bulan lagi Allah memberikan umur kepada kita. Maka umur yang diberikan ini mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Apalagi masuk bulan-bulan yang mulia. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Setiap nafas dari nafas kamu adalah merupakan mutiara yang tak ternilai harganya karena saking mahalnya.
karena nafas-nafas kita ini bisa menjadi sebab kita meraih surga selama-lamanya. Maka khusus bulan Rajab ini kita perbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Mungkin bisa setelah sholat atau di waktu malam hari. Perbanyak baca ini karena Rasulullah juga membaca doa ini ketika masuk bulan Rajab. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Dikatakan di dalam kitab Al-Ghunyah karya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di situ dikatakan Rajabu syahrut taubah wa Sya'banu syahrul mahabbah wa Ramadhanu syahrul qurbah. Jadi Rajab ini bulan untuk bertobat kepada Allah. Sya'ban ini bulan cinta dan Ramadan adalah bulan bersanding, bulan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena bulan Rajab ini dikatakan syahrut taubah, ada yang mengatakan juga syahrul istighfar. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan para ulama yaitu setelah subuh dan setelah maghrib perbanyak baca doa Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, berilah kasihanilah aku, kemudian wa tub alayya. Tolonglah aku bisa bertobat kepadamu dan terimalah tobatku. Ini betul-betul kita resapi istighfar ini. Kita mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Tidak ada manusia yang lepas dari dosa, manusia-manusia biasa yang tidak maksum, ya, tidak seperti para nabi. Maka kita mintakan ampun dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita banyak baca istighfar ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi syahrul istighfar, syahrul taubah, perbanyak baca istighfar, di antaranya setelah subuh dan setelah maghrib baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Atau juga bisa membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, seterusnya. Kemudian di antaranya lagi amalan di bulan Rajab adalah dengan berpuasa. Kenapa di bulan-bulan mulia itu yang biasa dianjurkan adalah puasa? Karena dengan puasa itu kita berlatih untuk meninggalkan kesenangan nafsu kita, supaya hati kita ini bisa masuk ke alam yang lebih luas, yaitu namanya alam malakut. Ketika orang sudah tidak didominasi oleh nafsunya, maka dia akan masuk pada kelapangan hati. Nah, itu dengan salah satunya adalah dengan berpuasa. Maka puasa di dalam bulan Rajab ini banyak ulama mendatangkan hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan bulan Rajab. Di antaranya di kitab Al-Ghunyah ini dikatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan-bulan mulia, bukan hanya bulan Rajab, ya, bulan-bulan mulia, khususnya karena kita masuk bulan Rajab ini, di bulan Rajab berpuasa di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, 3 hari. Itu sama dengan beribadah selama 900 tahun. Jadi mari di bulan Rajab ini kita buat untuk bagaimana hati kita ini masuk ke alam yang lebih luas dengan berpuasa. Jadi kalau mau berpuasa boleh dari mulai tanggal 1 sampai nanti selesai Rajab itu juga boleh. Tetapi karena kita mungkin terbatas kemampuannya, kalau bisa diambil Senin Kemis itu juga baik. Atau 3 hari tadi, Kamis, Jumat, Sabtu, secara berurutan. Itu kita diberi pahala seperti beribadah 900 tahun. Ini seperti yang diterangkan di kitab Al-Ghunyah. Rajab sendiri ini, kata para ulama, diambil dari kata at-tarjib. Tarjib ini adalah
mengagungkan. Jadi bulan Rajab ini maknanya adalah bulan yang agung. Kemudian ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa Rajab ini terdiri dari 3 huruf yang punya arti secara harfiah. Ra, jim, ba. Ra ini berarti rahmatullah. Dan jim ini judullah. Ba ini birrullah. Rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Judullah, kedermawanan Allah, dan birrullah adalah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya pada bulan Rajab ini mari kita berubah yang lebih baik. Karena Allah mengagungkan bulan ini, maka kita juga mengagungkannya dengan banyak beribadah, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak baca Quran, perbaiki perilaku kita, perbaiki ucapan kita. Dan kita niatkan mulai sekarang, karena niat itu sendiri sudah merupakan satu hal yang mendatangkan pahala. Dan tetap kita minta pertolongan kepada Allah, semoga bisa mengisi bulan Rajab ini dengan hal-hal yang baik dan mampu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.